Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya kan, Nak, kan? Alhamdulillah sehat. Gimana, lebih enak belajar gini atau gimana, Nak? Belajar di sekolah, Sir. Oh iya ya. Udah boring ya di rumah ya. Dari itu pasti kalian sulit untuk memahami materi ya yang Bapak Ibu berikan ya. Karena konteksnya kan ruangannya kan ruang lingkupnya sangat kecil, kita cuma 30 menit kan. Ya udahlah ya, kalian udah kelas 11 saya kira harus ya benar-benar ada motivasi diri lah untuk belajar lebih baik lagi ya, Nak ya. Oke, hari ini kita belajar tentang impulse matrix untuk ordo 2, untuk ordo 3x3 ya, Nak. Kemarin kita sudah belajar, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar impulse matrix untuk ordo 2x2. Pada pertemuan kali ini kita belajar impulse matrix untuk ordo 3x3. Ini caranya sangat berbeda. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian impulse matrix untuk ordo 3x3. Yang kedua adalah menentukan nilai ya, nilai impulse matrix untuk ordo 3x3. Dan yang ketiga adalah nanti kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matriks. Berarti soal berkaitan dengan matriks ini tidak semua soal itu berkaitan dengan impulse matrix ordo 3x3, mungkin berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk impulse matrix ordo 3x3 ini Bapak kira nanti memperhatikannya benar-benar pakai yang baik dan betul-betul dianalisa ya, Nak. Karena ini agak sulit gitu Bapak bilang. Agak sulit, makanya dia di soal-soal semester ataupun di soal-soal ujian nasional itu jarang dia keluar impulse yang dia ordonya 3x3, selalu dia yang 2x2. Tapi setidaknya kita harus tahu bagaimana itu impulse matrix untuk ordo 3x3. Di sini Bapak akan menjelaskan dengan kasus ya, misalkan gini, misalkan diketahui matriks A ini. Nah, ini kan ordonya 3x3 ini. Artinya adalah dia 3 baris dan 3 kolom. Ini 3x3. Jadi ini ya, A, B, C, D, E, F, H, I, Z. Maka rumus impulsnya itu untuk ordo 3x3 itu seperti ini dia, Nak. Jadi 1 per, ini determinan ya, ini lambang determinan. Masih ingat, kemarin kita sudah belajar determinan untuk ordo 3x3, lalu 1 per determinan A, misalkan matriks A, lalu dikali dengan A join. Ini A join ini, namanya adalah A join gitu. A join A, ditulisnya ADJ gitu. Apa itu yang dimaksud dengan A join A? A join A itu ini dia. Jadi A join A itu adalah ini, A join matrix merupakan transport. Berarti ini aja yang perlu kita garis bawahi. Kita kemarin kan sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan matrix transport. Misalnya A pangkat T sama dengan, ini misalnya A, B, C, ini lalu D, E, F. Salah ya, ini Bapak misalkan A, matriks A sama dengan, lalu yang ditanya adalah matriks transportnya, ditanya misalnya matriks transport, berarti yang ini baris menjadi kolom kan, A, B, C, yang ini baris kedua menjadi kolom, D, E, F. Nah ini dia. Jadi azon itu nanti yang pertama kita cari dulu nih, kofaktor. Jadi kan azon matrix merupakan transport dari suatu matrix yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matrix tersebut. Kemarin kita sudah belajar di determinan itu cara minor dan kofaktor. Ada kan? Masih ingat ini, Nak? Masih, Sir. Minor dan kofaktor dengan cara seharus mana yang lebih paham? Harus, Sir. Seharus ya.
Cuman di azonin nanti, mencari azonin nanti kita tidak bisa pakai cara Sarus, kita hanya bisa pakai cara minor dan kofaktor nanti. Nanti kita bisa cek. Oke, selanjutnya, misalkan ini, Bapak menjelaskannya dari soal ya, nanti kalau seandainya dikasih dengan teori, kita agak bingung menerapkannya. Misalkan tentukan impuls matrik A, ini dia. Ini kan ordernya 3x3 kan, Nak? Ya enggak? Ini 3x3. Oke, rumusnya ini tadi. Yang pertama berarti kita bisa cari pakai determinan A-nya kan? Bisa pakai cara, kita mau pakai cara apa? Sarus ya. Pakai cara Sarus, itu kan modelnya seperti ini, benar nggak? Ya kan? Kita tambahkan ini kolom 1, ini kolom 2. Yang ini kan kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Gitu kan, Nak? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Yang ini ke bawah dikalikan, ini bentuknya positif apa negatif? Masih ingat? Positif apa negatif? Positif, Sir. Positif, oke. Yang ini kalikan. Positif. Yang ini kalikan. Positif. Lalu, yang ini kalikan. Ini bentuknya adalah negatif. Lalu ini kalikan. Ini bentuknya adalah negatif. Ini kalikan. Bentuknya adalah negatif. Kan gitu kan, Nak? Bapak udah jawab nih. Benar nggak jawabannya 6 ini? Yang ini 6 dari ini. 1 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan positif. 6 nggak jawabannya? Benar ya? Benar, Sir. Ini 4. 4 ini dari sini. 2 dikali 1 dikali dengan 2. Maka jawabannya 4. Lalu yang ini 3. 3 ini dari sini. 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1. Maka jawabannya 3. Selanjutnya yang ini. Negatif 6. Negatif 6 itu ini. 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1. Kalikan dengan negatif. Berarti kan jadinya negatif 6. Selanjutnya ini negatif 1. Negatif 1 ini adalah ini. Kalikan ini kan 1. Kalikan dengan negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Selanjutnya yang terakhir adalah ini. 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2. Berarti ini berapa? 12. 12 dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sampai sini jelas kan? Berapa jawabannya itu, Nak? 6 tambah 4 tambah 3 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 12. Berapa jawabannya? Berapa? Min 6, Sir. Min 6. Min 6 ya, ini habis. Jawabannya adalah minus 6. Oke, good. Cara Sarus ada pertanyaan untuk mencari determinan? Paham? Paham, Sir. Oke. Sekarang setelah ini kita cari apanya, Nak? Determinan udah, berarti kita cari ini kan? Azoinnya. Oke, ini dia. Cara minor dan kofaktor. Masih ingat cara minor dan kofaktor? Ini Bapak udah jawab, nanti dari sini kita bisa cari dari mana. Jawabannya gini. Bingung nggak? Bingung nggak, Nak? Oke, perhatikan. Bapak mau cari ini. Ini dapatnya dari mana? Yang pertama, posisinya adalah positif, negatif, positif. Positif. Selanjutnya, tuh kok susah nih. Suara Bapak dengar, Nak? Dengar, Sir. Dengar. Ini positif. Lalu di sini, kalau dia ke bawah, ini positif, negatif, positif. Masih ingat kan? Ini posisinya, Nak, untuk koefisiennya. Kalau kemarin kita mencari determinan, kalau misalnya kita, ini Bapak coret gini, kan ini 1 dia. Maka koefisiennya nggak usah ditulis di sini. Apa ini? Yang ini 1 ini. Jadi positifnya aja. Berarti kalau ini dicoret,
Maka yang tidak dicoret ini kan 3112. Ini dia. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Sir. Yang ini posisinya baris 1 kolom 1 kan? Halo? Yang ini barisnya adalah baris 1 kolom 1. Benar nggak? Kan dia baris kali kolom. Benar, Sir. Oke. Udah paham ya? Tuh, ini Bapak hapus dulu. Selanjutnya yang kedua. Kita cari yang ini. Yang ini namanya apa nih? Baris berapa, kolom berapa? Baris berapa, kolom berapa? Baris 2, kolom 2, Sir. Enggak, salah kan? Dari mana baris 2? Ayo. Baris 1, kolom Baris 1, 2. kolom 1, Kan kolom ini 2, baris Sir. ini. Baris 1, kolom 2 kan? Ya, Sir. Nah, berarti kita coret. Baris 1, kolom 2. Nah, ini kita coret. Berarti yang nggak coret ini adalah ini. 3, 1, ini 3, 1, 2, 2. Inilah dia. Lalu kenapa ini negatif? Karena di sini negatif dia. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa? Udah paham? Oke, selanjutnya Bapak hapus lagi nih. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi, yang ini baris berapa, kolom berapa? Baris 1, kolom 3, Sir. Kolom 3, Sir. Baris 1, kolom 3, Sir. kita coret lah nih. Baris 1, kolom 3. Oke, yang nggak dicoret 3, 3, 2, 1. Benar nggak? Tandanya positif, karena ini positif dia. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Sir. Oke, Bapak hapus ini ya. Nanti kalau ada soal, paling kalian bingung aja nih. Lupa kan? Tapi konsepnya itu nggak usah dihafal, ini aja. Sekarang ini baris berapa, kolom berapa? Nah, konsepnya gitu aja dia. Baris berapa, kolom berapa? Baris 2, kolom 1, Sir. Baris 2, kolom 1, Baris 2, kolom 1. Kita coret baris 2. Mana baris 2-nya? Ini. Ya kan? Kolom 1. Ini. Dah, paham? Sekarang ini posisinya di sini. Ini kan dia pas sudutnya ini. Lalu di sini tandanya apa? Negatif. Inilah negatif dia. Yang nggak dicoret apa? Nih, 2, 1, 1, 2. Ini dia, 2, 1, 1, 2. Paham sampai sini? Paham, Sir. Oke. Bapak hapus lagi nih ya. Kita cari lagi. Oke, selanjutnya adalah yang ini. Yang ini. Oke, ini baris berapa, kolom berapa? B berapa? Baris 2, kolom 2, Baris Sir. 2, kolom Baris 2, 2, Sir. kolom 2, Sir. Berarti kita coret baris 2, kolom 2. Gitu kan? Baris 2, kolom 2. Dah? Betul ini, baris 2, kolom 2? Betul, Sir. Betul? Betul, Sir. Oke. Ini, apa yang nggak dicoret? 1, 1, 2, 2. 2. Jadi konsepnya nanti gini aja deh, Nak. Pokoknya nanti sini, dia positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Ini positif, negatif, positif. Ah, gitu dia. Konsepnya gitu aja dia. Oke. Udah paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya Bapak ini. Ini baris berapa, kolom berapa? Baris 2, kolom 3, Sir. Kolom 3. Oke, kita coret. Ini Bapak hapus dulu. Nih, Bapak coret nih. Baris 2, kolom 3. Oke, yang nggak dicoret betul nggak angkanya? 1, 2, 2, 1. Benar nggak, Nak? Betul, Sir. Oke, good. Selanjutnya yang ini. Ini baris berapa, kolom berapa?
Baris 3 kolom 1, Sir. Baris 3 kolom 1. Oke, Bapak coret di sini. Baris 3 kolom 1. Mana baris 3 kolom 1? Baris 3 kolom 1. Ini dia 2131, benar nggak? Karena di sini udah positif, sini negatif, sini positif. Sama juga gini, positif, negatif, positif gitu. Oke. Selanjutnya yang di sini. Yang di sini baris berapa, kolom berapa, Nak? Baris 3 kolom 2, Sir. Baris 3 kolom 2. Oke, Bapak coret nih yang di atas, baris 3 kolom 2. Uma hilang semua. Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Oke, yang tidak dicoret 1, 1, 3, 1. Benar nggak? Benar, Sir. Benar ya? Benar, Sir. Hilang semua jadinya nih. Oke, ini dia ya. Oke, selanjutnya yang ini. Yang ini berapa nih? Baris berapa, kolom berapa? 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3. 3, Sir. Oke, baris 3 kolom 3. Oke, Bapak coret di atas, baris 3 kolom 3. Maka ini dia. Oke, 1, 2, 3, 3. Benar? Benar, Sir. Oke, Benar, Sir. setelah ini baru kita tentukan determinannya. Ini determinannya. Berarti determinannya kan ini. Ini dikalikan ini, dikurang dengan yang ini. Dikali sama ini. Kan gitu kan? Betul nggak? Iya, Sir. Berarti berapa ini Betul, hasilnya? Sir. Hasilnya berapa? 5, 3 Sir. dikali 2, 6 dikurang dengan 1. Berapa? 5, Sir. 5, Sir. 5. Bapak tulis ini. Yang ini. Berapa hasilnya? Min 4, Sir. Pertamanya ini adalah 6. 6 kurang 2, 4. Dikalikan negatif ya. Berarti min 4. Oke, good. Yang ini. Min 3, 3, Sir. 0, Sir. Min 3. Min 3, Sir. 3 Min 3, dikurang Sir. 6. Ya. Iya, Nak? Iya, Sir. Oke, yang ini. Min 3, Sir. 4 dikurang 1, Min 3. 3, Sir. Dikalikan negatif ya. Min 3. Oke, good. Yang ini. Min 3, Sir. Yang ini. 0, Sir. 0. 0, Sir. Yang ini. 1 dikurang 3, Sir. 4. Min 3 berarti 3 3, ya. Sir. Jadi positif. Oke, good. Nih. 2 dikurang Min 1, 3. Sir. Min 1. Oke, good. Nih. 2, Sir. Berapa? 2, Sir. 2 ya. 2, Karena Sir. kalikan negatif ini ya. Yang ini. Min Minus 3, 3, Sir. Sir. Min 3. Oke. Min 3, Sir. Bapak cek. Bapak udah dapat. Oke. Benar nih. Ada yang salah? Pas? Pas, Sir. Oke. Pas, Sir. Ini namanya kofaktor. Jadi kalau namanya minor, minor ini menentukan positif negatif. Nah, kalau kofaktor ini dia caranya dia. Oke. Maka dari sini, ini dia. Ini tadi ya, Bapak tulis kembali. Ini kofaktor yang kita cari tadi, kofaktor yang kita cari tadi. Kalau misalnya Bapak kasih soal, kira-kira untuk menentukan kofaktor ini masih bingung nggak? Enggak, Sir. Hah? Yang penting konsepnya gini dia, yang di sini menentukan adalah baris 1 kolom 1, tuliskan. Yang ini adalah baris 1 kolom 2, maka coret baris 1 kolom 2. Yang ini adalah nanti baris 1 kolom 3, maka coret baris 1 kolom 3. Yang dimasukkan adalah elemen yang tidak dicoret. Gitu aja ya, Bapak kira ya? Gampang kan? Gampang, Sir. Oke, selanjutnya tadi kan Bapak ulangi lagi nih ya. Tadi alzoin itu adalah merupakan matrik transpose dari ini kofaktor. Maka ini kita transposkan. Berarti jawabannya seperti ini. Oke nih. Yang ini baris. Maka jadi kolom. Ini dia. Ini kan jadi kolom kan? Jadi kolom 1. Yang ini baris 2. Maka jadi kolom 2. Ini dia. Ini kolom 2. Yang ini baris 3, maka jadi kolom 3. Ini dia.
Oke, sampai sini maka dapatlah azoin A-nya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak, Sir. Aman Nggak ada, ya? Sir. Oke, Aman-aman, selanjutnya. Sir. Oke, selanjutnya baru ini. Ini Bapak tulis lagi. Tadi diperoleh determinannya -6. Azoinnya ini tadi dapatnya. Maka selanjutnya, betul kan azoinnya ini kan? 5 min 4 min 3 nih. 5 min 4 min 3. Lalu min 3 0 3. Oke, selanjutnya min 1 2 min 3. Oke, ini dia. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka inilah hasilnya. A impulsnya. Boleh kita kalikan langsung. Berarti kalau kita kalikan, langsung aja kalikan. Berarti ini berapa jadinya? Minus 5/6. Terus, ini minus kali minus positif. Sama-sama bagi 3. Berarti berapa? 1/2, Sir. Oke, ini jadinya 1/6. Yang ini sama-sama bagi 2. Jadi berapa? 4/6, 2/3, Sir. 2/3 ya. Yang ini tetap 0. Iya, Sir. Yang ini minus 0. 1/3. Min 1/3, Sir. Ya kan? Yang ini? Yang ini? Setengah, Sir. Setengah ya. Setengah, Sir. Terus min setengah. Terus setengah ya. Oke, inilah dia. Biasa. Setengah, Sir. Hasilnya jelek memang, tapi nggak apa-apa. Di sini bukan masalah hasilnya, yang penting paham dia. Bagaimana sih impuls matrik untuk ordo 3x3? Seperti itu dia. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada? Aman ya? Oke, lanjut. Tapi biasanya nah impuls matrik ini memang jarang dipertanyakan. Nanti kalau misalnya dalam soal Bapak, soal harian, mungkin soal ujian KD, ini Bapak akan kasih soal menentukan impuls matrik untuk ordo 3x3. Paling satu soal aja lah. Untuk melihat kira-kira anak-anak paham apa tidak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada, Sir. Oke. Nggak ada, Sir. Lanjut ya. Apa ini? Oh, ini soal. Tadi kan ini tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matrik. Nah, ini ada soal ini. Tidak mempunyai impuls. Pertanyaannya kalau dia tidak punya impuls, kemarin itu namanya matrik singular atau non singular. Masih ingat nggak? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang determinan matrik. Determinan matriks ada namanya adalah matriks singular, ada namanya adalah matriks non singular. Masih ingat nggak itu, Nak? Apa itu yang dimaksud dengan matriks singular? Apa itu non singular? Masih ingat? Pasti udah lupa ya. Oke, Bapak ingatkan lagi. Kalau dia matriks singular, itu matriks yang dia tidak punya impuls, Kenapa tidak punya impuls? Karena determinannya, misalnya Bapak buat determinan A ya, karena determinan A-nya itu sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti kan dia tidak punya impuls. Contohnya kayak ini tadi, Nak. Ini, kalau determinan ini 0, yang ini 0, biasanya kan 1/0 kan tak terhingga. Betul nggak, Nak? Betul, Sir. Betul, Sir. Betul. Tapi kalau di dalam matriks, dia namanya tidak punya impuls. Kenapa? Karena determinannya 0. Berarti kalau non singular, dia kebalikannya. Non singular itu punya impuls. Kenapa dia punya impuls? Karena determinannya, atau determinan A ya, kita sebut, itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinannya itu tidak sama dengan 0, yang ini posisinya, yang ini tidak sama dengan 0, berarti kan impulsnya dia ada. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi pertanyaannya ini, jika A bilangan bulat, maka matriks, ini matriksnya adalah 3x3, tidak mempunyai impuls. Berarti jawabannya adalah, Bapak anggap ini adalah misalnya matriks A, berarti jawabannya adalah determinan A itu sama dengan 0. Udah gini aja. Kan tadi Bapak udah bilang, tidak punya impuls, determinan A-nya sama dengan 0. Betul kan? Berarti ini kita cari determinan. Mau pakai Betul, cara apa? Sarus atau minor kompaktor? Sarus, Sir. Sarus ya. Ini kita kerjakan sama-sama. Ini A, ini 5. Lalu ini 1, ini 6.
lalu ini 2, ini A, ini 7, lalu kita tambah lagi kan, kolom 1, kolom 2, ini A, ini 5, 1, 1, 6, ini dia. Sama dengan 0. Oke, kita bisa cek yang ini ya, yang ini adalah positif, ini positif, ini positif. Oke, ini berarti hasilnya sama hasilnya A kali 1 kali 7, berarti 7A ya. Terus ini 2A A kali tambah 5A tambah 12A, Sir. ini tambah 5A tambah 12A, gitu ya? 12A, Sir. Oke, good. Selanjutnya ini negatif, Kurang 6A kuadrat, Sir. ini negatif, ini negatif. Kurang ini dulu nih, ini kurang 10. 10 dulu. 10. Ya kan? Baru kurang 6A Kurang kuadrat. Ya, 6A kuadrat, Sir. kurang 7A. Sama dengan 0. 7A, Sir. Oke, ada yang hilang nggak di situ? Yang ini hilang ya? Ini habis. Sama dengan 0 kan? Ya kan? Berarti sama dengan ini negatif 6A kuadrat. Ini 5A ditambah dengan 12A. Berarti tambah dengan 17A dikurang dengan 10. Sama dengan 0. Supaya gampang kita kalikan negatif. Berarti 6A kuadrat dikurang 17A ditambah dengan 10 sama dengan 0. Gini kan? Oke, akar-akarnya berapa ini? Min 20 sama plus 3, Sir. Min 12. 12 sama 15. Ini, berarti ini 12 sama 5. A, ini A. Gitu ya. Berarti ini kurang 2, ini kurang 5. Betul nggak ini? 6A kali A, 6A kuadrat. 6A dikali negatif 2 berarti negatif 12A ditambah dengan negatif 5A, negatif 17A. Ya kan? Negatif 5 kali negatif 2 berarti 10 kan? Berarti A-nya sama dengan Iya, Sir. 5/6, A-nya sama dengan 2. Kita 2, cek Sir. di option mana yang memenuhi. Oh ini ya, 2, Sir. 2. Oke, good. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Nak? Ada? Enggak ada sih. Kita udah lewat 39. Lama kali ya. Satu soal lagi lah. Satu soal, oke, seperti ini. Nomor 2. Diketahui matriks A. Jika determinan matriks A sama dengan determinan inverse matriks A, maka nilai 2X adalah. Ini kan gini bahasanya dia. Bahasanya adalah kita cari determinan matriks A. Berarti gini deh. Determinan A sama dengan, kan ini kan, sama dengan determinan, berarti determinan Inverse A, Sir. nah gini ya, A inverse. Ya. Determinan A-nya berarti kita bisa, kita cari dulu A inverse-nya coba. A inverse itu sama dengan 1 determinan A-nya berarti berapa di sini? Ini 1 dikali dengan X. X kurang 2, Sir. X kurang 2, lalu ini X-nya pindah ya. X ini 1, ini negatif 2. Negatif 1, gini kan? 1, Sir. Oke, kita Iya, buat. Sir. Oke, ini berarti A inverse-nya itu kita kalikan kan ke dalam, berarti ini X per X kurang 2, lalu ini negatif 2 per X kurang 2, lalu ini min 1 per X kurang 2, lalu 1 per X kurang 2. Gini ya, Nak? Oke, kita cari determinannya. Berarti determinan A itu, yang ini, konsepnya yang ini kita, berarti determinan A itu X kurang 2. Kan ini dia. Ini kalikan ini, baru ini kalikan ini. Ya kan? Dikurang. Benar nggak ini jawabannya? Iya, Sir. Oke, sama dengan Iya. yang inverse. Sir. Determinan yang A inverse-nya. Berarti ini kalikan ini, jadinya berapa ini? X ya. X per X kurang 2 dikuadratkan. Itu. Lalu ini kalikan sama ini. Negatif-negatif jadi positif. Berarti di sini tetap kurang. Berarti 2 per X. X kurang Per X kurang 2 kuadrat.
Berarti X kurang 2, ini yang di atas berarti X kurang 2 per X kurang 2 dikuadratkan. Berarti ada yang hilang kan? Yang ini kan hilang. Maka tinggal X kurang 2 per, sama dengan, X kurang 2 sama dengan 1 per X kurang 2. Gitu ya? Per X kurang 2, sir. Oke, good. Berarti ini jadinya adalah X kurang 2 kuadrat sama dengan 1. Maka ini sama aja dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 4 sama dengan 1. Kan ini kan? Ya. X kuadrat, lalu 2 kali X kali negatif 2, berarti negatif 4X. Negatif 2 dikuadratkan jadinya 4 kan? Maka ini jadi X kuadrat dikurang 4X, ini pindahkan ke sini jadi kurang, berarti tambah 3 sama dengan 0. 3, sir. Akar-akarnya berarti X kurang 1. 1X kurang 3. Oke, sama dengan 0. Maka ini X X-nya sama 3, sir. 1, X-nya sama dengan 3. Setelah ini, X1 sama 3 ini kita substitusikan ke dalam 2X. Berarti kalau X-nya sama dengan 1, 2 kali 1, berarti 2. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3, sama dengan 6. Jawabannya 2 atau 6? Ya udah, ini aja lah berarti. Kan dia atau. Ya kan? Jawabannya 2, yang ada cuma 2. Di sini cuman ini 1 atau 6, berarti seharusnya ini 2. Tapi ini aja lah B jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, sir. Kira-kira mantri gampang nggak? Gampang ya? Oke, Bapak kira sampai di sini ya. Setelah ini kalian mata pelajaran apa, Nak? Bahasa Inggris ya. Oke, Bapak kira sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.